Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tenang, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Joko Kandang. Hari ini kita berada di Baturan Farm. Kita akan ngobrol bersama pemiliknya, juraganya, dan kebetulan hari ini ada tamu dari luar Jawa, yaitu dari Lampung. Kita akan berkenalan, meskipun di layar lebar di YouTube udah beredar beliau siapa, dan mungkin teman udah kenal, tapi nggak salah kalau kita hari ini sekedar ngobrol untuk mengorek informasi dan ilmunya. Jangan lupa dukungannya untuk Joko Kandang dengan cara like, komen, dan di subscribe. Dan saya doakan semoga teman-teman semuanya sehat, diberi kelancaran, tambah rezekinya, tambah sedulur, sukses selalu. Kita langsung ketemu ini juraganya. Tadi udah di sini disuguh kopinya kental manis. Ini Mas Makin. Selamat siang Mas Makin. Siang Mas. Aktivitas hari ini apa? Habis mandiin kambing Mas. Habis mandi kambing semua udah dimandiin. Ada berapa ekor kalau di sini Mas Makin? Yang dimandiin? Hari ini? Hari ini paling 6 ekor. Ada 6 ekor. Maaf ini suaranya agak keras sedikit karena belum pakai mic. Kemarin komplain kurang jelas, terus terang saya belum bisa beli mic karena belum bisa. Jadi yang monoton seperti ini. Yang penting kita tetap selalu mengedukasi, memberi informasi buat teman-teman siapa ternak di mana pun berada. Mas Makin, untuk jenengan itu kan di sini di daerah mana ya Mas? Kali Gesing, Kalilo. Logowo. Dan backgroundnya jenengan udah di sini baru awal-awal ini ya. Dulunya daerah mana? Di tempatnya di mana? Saya berasal dari Wonosobo dan kebetulan saya dapat istri orang Kali Gesing, dan saya sekarang bermukim di Kali Gesing sekitar 20 bulan. Oh, 20 bulan. Jadi ya udah lumayan ya Mas. Dan menetap di sini. Ya iso opo-opo bahasanya. Iya. Dan untuk Mas Makin ini materinya kambing memang udah lumayan, kebanyakan juara. Tapi kali ini belum kita bisa meliput ya Mas ya, lain waktu karena kondisi dan waktunya. Untuk Mas ini dari Lampung, ini saya sering lihat di YouTube. Kalau nggak salah juga beliau seorang buat kandang juga. Mohon dikenalkan Mas, namanya sudah Mas? Halo Mas. Alung. Mas Alung, alamatnya di mana Mas? Lampung Timur, Sribawono. Lampung Timur, Sribawono. Juga di sana di Lampung juga memelihara kambing atau gimana tadi? Melihara juga, cuman fokusnya ke supplier, tapi penyebar bibit. Ya terutama juga kan kita menyebar bibit dari Kali Gesing. Makanya salah satunya juga kan ini di Kali Gesing ini kan nggak hanya di pasar Mas. Kita juga cari bibit yang kualitas, punya luritas jelas, ya salah tempat sini. Iya. Ada teman di masalahnya istilahnya kayak gitu. Silaturahmi nomor 1, kita sambang teman. Keduanya ada bibit ya, kalau bisa dicolok. Kan gitu. Dari Lampung. Yang pasti kayak gitu Mas. Nah kalau untuk biasa di media itu yang di YouTube ternak mandiri. Dan juga kayaknya kalau di YouTube itu buat kandang itu ya, kandangnya ya bagus. Juga menyediakan muli kandang Mas. Jadi kita juga menyediakan orang-orang yang istilahnya kayak waktunya nggak cukup atau gimana mau buat kandang, kami siap melayani pembuatan kandang. Cuman kalau mau fokus kita tetap ke penyebaran bibit, dan terutama kita ambilnya bibit dari Kali Gesing. Oke. Ini buat teman-teman yang berada di Lampung, khususnya yang untuk buat kandang bisa menghubungi Mas Alung ya. Siap. Untuk nomornya berapa Mas, bisa nanti dicantumkan nomor HP-nya? Bisa dicantumkan nanti di deskripsi di 0852 6933 5225. Dan kalau untuk bibit
Yang pasti ini salah satu contoh. Iya. Jadi saya nggak hanya ambil di pasar untuk bibit. Kalau di pasar sih cuma sekedar istilahnya. Cuma lebih utamanya ke teman-teman wilayah Kaligesing dan apalagi yang untuk bibit unggul, bibit kualitas, ya terutama tempat sini. Salah satunya di Mas Makin. Baturan Farm. Nah, ini senior Mas. Oke, Mas. Di sini acaranya untuk silaturahim. Kita kembali ke Mas Makin. Mas Makin memelihara kambing udah berapa lama, Mas? Udah tahun berapa? Apa sejak kecil gimana? Ya sejak kecil sebenarnya Mas, cuma kan dulu kambing Jawa. Kalau kambing Kaligesing itu sekitar 10 tahunan lah. 10 tahunan. Jadi udah lama 10 tahun. Ya jane belum banget. 10 tahunan dari kambing. Untuk saat ini arah kedepannya adalah breeding kontes itu ya Mas ya? Iyalah, saya memang berkeinginan bisa breeding kontes Mas. Jadi kita jual hasil breedingannya itu udah nggak murah-murah banget lah, paling nggak di angka menengah. Jadi memang le ngarit, le open we bayaran. Tapi nek adol jempe nyuwun 1000 umur 3 bulan kok 1000 ora bayaran ya Mas Alung. Oh iya, seperti itu. Jadi cocok untuk anak kandangnya juga ya, kalau dia juga. Yang jelas kita ternak kambing Kaligesing itu modalnya nggak sedikit. Dari segi kandang, iya, pemilihan bibit, kos pakan per bulan, itu kalau dikalkulasi nggak kalah sama usaha-usaha yang ada di pinggir jalan. iya. Ya Mas Alung. Makanya memang bener-bener lah harus diperhitungkan dari mulai bibit dan perawatan khususnya. Hitungannya harus jelas itu ya. Jelas. Enggak tombok itu ya Mas ya. Kudu pinter. Itu pinter-pinter. Oke, Mas Makin, saya ingin sedikit minta ilmunya, khususnya buat para pemula. Itu kita sebelum memulai beternak kambing itu langkah awal itu gimana Mas? Saya juga seorang pemula, biar teman-teman tahu langkahnya awal sampai penjualan gimana tuh. Alangkah baiknya kalau teman-teman pemula itu memang sebelum kita membeli itu memang harus sering-sering bermain ke kandang yang bisa buat belajar lah, cari ilmu dulu, kira-kira bermain seperti apa, pola perawatan seperti apa, pemilihan bibit seperti apa, dan relasi penjualan itu memang penting. Masa iso ya nyuwun sewu, iso mangan ra iso ngising. Kayaknya penyakit ya Mas. Bundel. Nah, kudune iso tuku, iso adol. Seperti itu. Jadi kisarannya kita beli harga kian. Itu udah nyopelnya untuk harga penjualnya berapa ya, kalau enggak ya. Beternak sesuai dengan spek. Seperti yang bisa berdaging ya. Untuk daging kontes ya, untuk kontes gitu seperti itu. Langkahnya dari kandang, terus apa tadi? Langkah awal dulu apa? Langkah awal ya cari ilmu dulu lah, cari pengalaman, main ke kandang-kandang yang sekiranya itu bisa diambil pengalamannya atau ilmunya. Kedua, minta diarahin bibit seperti apa, yang kan ada grade A, B, C misalkan, ekonomis, menengah, breeding kontes atau kontes gitu. Nah itu kalau mau breeding itu kita yang lebih aman bermain di kelas yang seperti apa. Kan mungkin yang misalnya saya bermain di tempat Mas Alung, saya mohon diarahkan harus breeding di kelas yang seperti apa atau spek yang seperti apa, sekiranya di breeding itu hasilnya udah lumayan bagus gitu. Kan otomatis kalau udah sekelas Mas Alung udah bisalah menganalisis bibit-bibit yang seperti apa, yang sekiranya besarnya jadi apa, atau entah itu keturunannya itu nanti seperti apa, kan udah bisa dianalisa. Ya, seperti itu ya untuk langkah awal-awalnya. Dan untuk Mas Alung gimana Mas? Untuk melihat potensi dari kambing ras Kaligesing itu gimana Mas? Ke depannya? Kalau saya melihatnya bukan ke depan sih Pak, ya ke depan memang kita angan-angan. Cuman saya
ke flashback aja dari sebelumnya kambing kali kesing itu seperti apa. Jadi kita untuk ke depan lebih optimis aja gitu. Kalau sebelum ini aja patokannya kambing ini laku gitu aja Mas. Patokannya itu kambing ini pasti laku. Nah, pasti laku, ada yang mau. Cuman soal mau dengan angka harga yang minimal atau maksimal kan tetap tergantung si peternaknya. Makanya seperti yang Mas Makin bilang, dimulai dari kita pahami pemilihan bibit, perawatan dan lain sebagainya. Cuman utama juga kayak Mas Makin yang tadi bilang, ada kesinambungan antara peternak sama si penyuplai yang aktif. Jadi untuk nanti keluar masuknya itu paham. Jadi enggak istilahnya kita yang penting pelihara aja nanti laku juga, salah juga. Jadi kita ada yang Mas Makin bilang, ada relasi, setidaknya ada komunikasi baiklah antara peternak dan penyuplai. Makanya kan saya sebagai penyuplai, saya kan di sana nyebar ke ternak-ternak. Petani. Petani peternak itu nggak mungkin saya cuma jual di pasar, Mas. Saya tujuannya juga penyebaran bibit, jadi ke arah petani. Makanya saya kesini pun juga nggak hanya asal orang yang saya cari bibit itu satu, ya juga di pasar, juga yang lebih utama ke teman-teman yang di sini memang sudah menguasai hal itu, mulai dari breedernya, mulai dari perawatan sampai pemilihan bibit. Makanya saya bilang tadi salah satunya saya kesini memang satu silaturahmi, lama nggak ketemu Mas Makin kan, istilahnya nggak setiap saya berangkat ke Kali Kesing kan kesini Mas, ada kalanya kesini, ada kalanya enggak. Makanya satu itu, keduanya kalau ada bibit bisa diboyong ke Lampung untuk penyebaran bibit dari Luri A ke Luri B, kayak gitu istilahnya. Malah menurut saya kalau Mas Alung itu sang diploma. Iya, soalnya kan di Lampung kan baru-baru inilah mulai rame ya Mas. Padahal merubah ternak dari misalkan kambing Jawa ke PE Kali Kesing itu tantangannya menurut saya sangat berat. Soalnya merubah pola pikir, keyakinan. Mas Alung kan dari sini cari bibit disebarkan di Lampung. Nah, itu kan enggak mungkin sekarang udah agak enak penjualannya, tapi kan masa-masa pengorbanan dulu seperti apa kan Mas Alung pasti merasakan. Arah telur payu-payu misalnya opo dilalah nembe saka nggawa saka Kali Kesing tekan Lampung dilalah penyakitan akhirnya mati. Kan mesti keluh kesahnya mesti ada Mas Alung. Jadi keluh kesahnya jatuh bangunnya Mas Alung. Mas Alung juga di sana buka lahan, buka alas di Lampung. Buka alas lah buka alas. Sekarang udah berkembang biak dan pemasaran juga udah lumayan. Alhamdulillah. Soalnya keyakinan saya cuma itu Mas. Yang penting apa yang di usaha saya ini nomor satu laku, payu, mesti payu gitu aja. Cuman kan patokannya kayak gitu. Kalau ngomong payu, laku berapa itu kan satu memang tergantung itu, tergantung marketingnya. Cuman dulu saya pernah kesini, awal-awal kesini, sama Mas. Namanya pemula, nggak di Jawa, nggak di Lampung, nggak di mana-mana. Pemikirannya nanti kambing ini siapa yang mau beli. Istilahnya rata-rata kayak gitu, apalagi mengarah ke kambing PE, ras Kali Kesing ini. Terus dengan spek breeding seni kayak Mas Makin tadi bilang ke kontes apalagi itu kan. Cuman saya waktu itu dikasih masukan sama orang sini, suruh lihat yang di sini, sama lihat aja yang di sini. Sama pernah ke pasar pasti pernah. Di pasar tuh kambing itu laku nggak laku, ya udah patokannya itu laku itu patokannya. Terus diimbangi rasa seneng dulu, setidaknya seneng dulu yang kita pelihara. Kalau udah seneng, nggak menutup kemungkinan orang lain juga punya rasa senang. Itu aja kayak gitu. Cuman kan namanya juga babat alas, makanya seperti Mas Makin bilang di Lampung non istilahnya non kambing kayak gini, merubah dari pola pikir orang untuk dari kelas Rambon orang di sana bilang orang kambing di sana itu kambing Rambon biasa mengarah ke sini, istilahnya spekulasi kambing 3 jadi 1, kambing 3 dijual dan dapat 2 kayak gitu. Itu kan nggak mudah. Itu memang benar-benar apa ya, kita harus menanamkan lah istilahnya untuk nantinya ke depannya bagaimana kayak gitu. Cuma ya
sekarang sangat terbantu lagi dengan seperti sampean membuat konten kayak gini, edukasi untuk teman-teman pemula agar lebih mencermati, lebih memahami, jangan sampai yang seperti sebelum-sebelumnya Mas. Banyak kan Mas, kalau orang bilang korban YouTube. Sangat banyak. Nah itu Mas, makanya Jadi ilmu untuk peternakan juga nah makanya kayak gitu, kayak sampai edukasi kayak gini memang sangat membantu, tapi juga banyak yang istilahnya nggak sedikit orang tertipu di hanya situ. melihatkan hal-hal yang Yang tapi ilmunya maris-maris untuk ini tanpa dipelajari sebelumnya seperti Mas Martin tadi. Makanya ini sangat membantu kayak sampai ini secara media, tapi memang juga harus memang benar-benar real, harus diawali seperti yang Mas Martin tadi, jangan main yang penting beli kayak gini. Orang punya uang pasti bisa, cuman untuk memproses itu ya gak gampang. Itu yang tantangan. Cuman juga kalau saya pribadi asiknya itu di situ, bukan di hasilnya Mas. Asiknya itu kita eksperimen proses dari A ke B, itu asik. Sama tanya aja Mas Yanti, kalau saya tadi. Kalau saya mungkin tidak menggurui ya. Untuk para pemula emang langkah awal kita cuma merupakan panjang, kemudian bibit, terus perawatan dan akhirnya tendanya penjualan gitu. Begitu. Dan hari ini mungkin ngobrol kita cukup panjang juga. Harapannya Mas Makin dari Wonosobo datang ke sini bisa membawa semangat di lingkungan sini, dan nanti usahanya tambah sukses, tambah bermanfaat, ada nilai untungnya. Dan Mas Alung ke sini semoga juga nanti di Lampung bisa membawa manfaat buat para peternak di sana. Harapannya membawa keberuntungan juga, keberkahan. Mungkin itu dulu ngobrol kita hari ini, karena waktunya Mas Makin juga sibuk, Mas Alung ini juga sibuk, mungkin mau kita lain waktu bisa kita sambung lagi. Terima kasih atas waktunya. Intinya pada hari ini adalah sebelum mulai berternak kita harus menyiapkan ilmunya dulu, kemudian harus pakan, kemudian bibit, kandang, dan penjualan harus bisa. Planningnya beli kambing harus ada laku, itu ya Pak ya. Kita beli kambing ini laku, jadi kita, dan harapannya sebelum berkambing itu rasa senang itu ya, senang sih, senang. Kalau kita senang, insya Allah kita enak juga. Oke teman-teman, dan dulu, dan saya mohon maaf bila mengganggu hari ini pas ngobrol-ngobrol, kita selangi waktunya untuk bincang-bincang. Dan buat teman-teman sahabat kandang, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan subscribe-nya. Saya doakan semoga kelancaran, diberi kesuksesan, mohon maaf dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.